10 tanda itu, kalau di dalam hadis Rasulullah disebutkan seperti ini. Al-ayatu harazatun, 10 tanda itu seumpama manik-manik yang disusun pada benang. 10 tanda itu seperti manik-manik yang disusun pada tali atau pada benang. Maka apabila tali yang ada di bawah diputus, maka manik-manik itu akan jatuh, sebagian menyusul sebagian lainnya. Berarti menunjukkan ngesuk nek iwis tanda siji iwis metu, yang lain susul menyusul. Sampai ngerti manik-manik, sampai pernah nyekel tasbih jumlahnya 10. Misalnya jenengan cekel seperti ini. Nanti kemudian bawahnya panjenengan ikat menjadi tali simpul supaya manik-manik itu, tasbih itu tidak jatuh. Nanti panjenengan suatu kali potong kemudian tali yang menghalangi itu jatuh, potong saja. Bagaimana kemudian tasbih itu jatuh ke bawah? Oh, ambrol. Artinya 10 tanda ini datangnya seakan-akan susul menyusul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwa fillah, kaum muslimin wal muslimat jamaah mushola al-bayyinah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga melimpahkan rahmat, karunia, inayah serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga Allah memberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini melanjutkan bab terkait masalah kitab yang membicarakan huru-hara kiamat. Kemarin kan yang kitab yang itu, sekarang yaitu bab yang menjelaskan tentang huru-hara kiamat, yaitu pada bab yaitu fenomena Ibnu Sayyad, Dajjal, dan kisah Tamim Az-Dzari. Pada bab itu fenomena Ibnu Sayyad, kemudian Dajjal, dan juga kisah Tamim Az-Dzari. Dan pada di bab ini masuk ke bab pembicaraan 10 tanda kiamat yang besar. Di antaranya pada bab ini yaitu membicarakan masalah keluarnya Dajjal. Nah, maka untuk mengawali pada bab ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Itu tepatnya di dalam surat Al-A'raf, surat 7 ayatnya 187. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil sa'ah ayyana mursaha qul innama ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa sakulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka khawfiyyun anha qul innama ilmuha 'indallah walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat itu. Ayyana mursaha, kapan terjadinya hari kiamat? Lantas kemudian katakanlah Muhammad, sungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu di sisi Tuhannya. Tidak ada yang bisa menjelaskannya kapan terjadi waktunya kecuali hanya Dia Allah Subhanahu wa taala.
Maka sungguh teramat berat huru hara kiamat bagi makhluk yang ada di dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat atau di dalam kehidupan langit. La ta'tikum, dan tidaklah kiamat itu datang kecuali dalam keadaan tiba-tiba. Mereka bertanya kepada Muhammad, seakan-akan engkau kemudian mengetahui kapan terjadinya. Katakanlah Muhammad, sungguhnya pengetahuan di sisi Allah Subhanahu wa taala terkait masalah kapan terjadinya hari kiamat. Walakinna aktsarun nas, akan tetapi sungguhnya manusia tidaklah mengetahui. Surat Al-A'raf ayat 187. Pada ayat itu terdapat kalimat saqulat fis samawati wal ardi, teramat berat huru hara pada peristiwa hari kiamat untuk penduduk langit dan bumi. Maksud di dalam kalimat itu diantaranya adalah keluarnya Dajjal. Maksud kalimat di dalam ayat itu berarti keluarnya Dajjal. Sebagaimana panjenengan kalau suatu saat kemudian berdoa sebelum salam, panjenengan kan sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adzabil qabri. Nanti ada kalimat wa min syarri wa min fitnati masyahid Dajjal. Nah, panjenengan mungkin tanya, makhluk Allah yang satu dengan yang lain saling bertolak belakang tapi memiliki makna atau memiliki julukan sama. Satu Al-Masih Dajjal, yang kedua Al-Masih Ibnu Maryam. Kan seperti itu. Panjenengan kalau lihat di kalimat-kalimat yang digunakan dalam penggunaan bahasa Arab, maka Al-Masih juga untuk pangkat derajat si Dajjal itu, juga Al-Masih digunakan untuk kemudian Nabi Isa alaihissalam. Sama-sama dijuluki Al-Masih Ibnu Maryam. Yang berikutnya adalah Al-Masih Dajjal. Nah, karena di situ memiliki tujuan. Keluarnya Dajjal, keluarnya Nabi Isa ini adalah pertanda 10 di antara tanda besar hari kiamat. Di antaranya keluarnya Dajjal dan keluarnya Nabi Isa. Kalimat Al-Masih itu diambil kalimat masyaha yamsyahu. Nanti dan masuk ke pola masyih, artinya adalah yang menghapus. Artinya berarti yang menghapus Dajjal, berarti Dajjal yang menghapus. Kemudian Al-Masih Ibnu Maryam, yaitu Isa bin Maryam, yang menghapus. Maksudnya adalah karena besok tatkala kemudian datang dan keluarnya Dajjal, panjenengan beriman kepada Dajjal, maka seluruh keimanan, amal soleh yang panjenengan miliki terhapus, tidak tersisa sama sekali. Mulanya sampai nanti kalau di bab terakhiran, kalau suatu saat kemudian kita bertemu dengan Dajjal, disuruh untuk berlindung kepada Allah dan disuruh membacakan firman Allah surat Al-Kahfi ayat 1 sampai dengan ayat 10. Mulanya sampai kan pengapalan ayat siji nanti dengan 10 box suatu saat di zaman kala itu Dajjal keluar, panjenengan mulai bertemu dengan Dajjal disuruh membaca firman Allah ayat itu. Kalau menurut kemudian periwayatan di dalam hadis-hadis Rasulullah, tidak ada seorang pun yang mampu menahan iman tatkala kemudian bertemu dengan Dajjal. Tuh, mulanya kita disuruh berlindung, pantesan dijuluki Al-Masih. Nah, begitu juga tatkala Nabi Isa alaihissalam turun ke permukaan bumi ini sebagaimana tanda besar hari kiamat juga, maka kita disuruh untuk beriman juga kepada yaitu Nabi Isa alaihi salam sebagai penutup risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama pada saat itu keluarnya Imam Mahdi. Barang siapa yang tidak mengikuti risalah itu, maka seluruh imannya, amal solehnya atau ibadah-ibadah sebelumnya terhapus semuanya tanpa sisa. Mulanya dijuluki Al-Masih Dajjal. Yang berikutnya Nabi Isa Al-Masih. Itu seperti itu maksudnya. Nanti suatu saat panjenengan Allahumma inni a'udzubika min fitnati min syarri fitnati masyahid. Masyahid ke bentuk jamak dari kalimat masyih. Jadi bentuk jamaknya al-masyih, al-masyaih. Kalimatnya seperti itu. Nah,
Kalau kemudian disebutkan di dalam hadis, ini hadis yang terlebih dahulu, nanti kita masuk ke bab Ibnu Sayyidnya. Hadis Rasulullah menyebutkan, inna syangata latakunu hatta takuna nashru ayatin. Kiamat itu tidak pernah akan terjadi sampai ada tanda 10 hari, 10 yaitu tanda. Kiamat itu tidak akan terjadi sampai panjenengan melihat 10 tanda. Kalimatnya seperti itu. Dan urutan yang ada di dalam hadis ini dengan hadis yang lainnya berbeda-beda. Sehingga ulama memang berselisih pendapat apa di antara 10 tanda ini yang mula-mula akan hadir. Tidak ada yang tahu. Karena hadisnya satu menyebutkan ini, satu menyebutkan ini. Sehingga ulama memang berselisih pendapat apa yang muncul terlebih dahulu. Nah, kalau di dalam hadis ini 10 tanda kiamat diantaranya ditandai dengan khosful bil masyriq, tenggelamnya wilayah timur. Yang kedua, khosful bil maghrib, tenggelamnya wilayah barat. Kemudian wa khosfu bi jaziratil Arabi, tenggelamnya jazirah Arab. Kemudian wad dukhon, keluarnya dukhon. Wad dajjal, keluarnya dajjal. Wadabbatul fil ardi, keluarnya hewan yang melata di permukaan bumi yang bisa berbicara. Kemudian wa ya'jud ma'jud, keluarnya ya'jud ma'jud atau Gog Magog kalau dalam bahasa sananya. Kemudian berikutnya wa tulu syamsi min maghribiha, keluarnya matahari dari arah barat atau terbitnya matahari dari arah barat. Dan ini sebagai pertanda sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, sampai dalam fenomena suatu saat mungkin matahari itu kok keluar terbit dari arah barat. Ini pertanda kiamat besar. Berarti menunjukkan pada saat itu tobat seorang hamba sudah tidak diterima oleh Allah. Kalau sudah ada fenomena seperti itu, fenomena itu seperti ini maksudnya. Pagi suatu kali matahari terbit dari arah barat, nanti berjalan ke tengah, yaitu tengah-tengah langit. Begitu kemudian di tengah langit kembali lagi ke barat, besoknya seperti biasa. Tapi menjadi tanda manusia yang hidup di zaman itu taubatnya sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulanya jangan saya alami, ini bisa. Alhamdulillah ya. Dan berikutnya, wa naru tahruju min qa'ratin Aden, itu api yang keluar dari Bukit Aden yang nanti akan menggiring manusia ke satu tempat. Berarti ada 10. Satu, penenggelam wilayah timur, penenggelam wilayah barat, penenggelaman jazirah Arab, keluarnya dukhon, keluarnya dajjal, hewan melata yang bisa berbicara ya'jud ma'jud, kemudian terbitnya matahari dari ufuk yaitu barat, kemudian keluarnya api dari Bukit Aden yang akan mengiring kepada manusia pada satu tempat. Yang ke-10 kalau di riwayat yang lain yaitu nuzulu Isa ibni Maryam, keluarnya Nabi Isa ibn Maryam. 10 tanda. Nah, seperti ini. 10 tanda itu kalau di dalam hadis Rasulullah disebutkan seperti ini. Al-ayatu harazatun, 10 tanda itu seumpama manik-manik yang disusun pada benang. 10 tanda itu seperti manik-manik yang disusun pada tali atau pada benang. Maka apabila tali yang ada di bawah diputus, maka manik-manik itu akan jatuh, sebagian menyusul sebagian lainnya. Berarti menunjukkan ngesuk nek iwis tanda siji iwis metu, siang lain susul menyusul. Sampai ngerti manik-manik, sampai pernah nyekel tasbih jumlahnya 10. Misalnya jenengan cekel seperti ini. Nanti kemudian bawahnya panjenengan ikat menjadi tali simpul supaya manik-manik itu, tasbih itu tidak jatuh. Nanti panjenengan suatu kali potong, kemudian tali yang menghalangi itu jatuh. Potong saja. Bagaimana kemudian tasbih itu jatuh ke bawah? Oh, ambrol. Artinya 10 tanda ini datangnya seakan-akan susul menyusul.
seperti manik-manik yang disusun pada tali, lantas tali itu kemudian dipotong dan kemudian sebagian menuju sebagian yang lain saling susul menyusul. Nah,